Oke, selamat datang kembali di Deep Dive. Nah, hari ini kita mau coba bongkar lagi tumpukan catatan yang Anda kirim tentang kisah Yunus. Misi kita kali ini sederhana aja sebetulnya. Kita mau coba pahami rasa takut. Kita semua tahulah ya rasanya. Tapi catatan Anda ini menyoroti sesuatu yang, agak beda. Gimana kalau ketakutan terbesar kita itu malah datangnya dari panggilan Tuhan? Oke, mari kita bedah ini. Kalau kita lihat catatan Anda, ketakutan pertama Yunus ini yang paling masuk akal, kan? Dia disuruh pergi ke Niniwe. Iya. Bagi kita sekarang mungkin nama itu ya udah nama kota kuno gitu. Tapi bagi Yunus waktu itu Niniwe itu, pusat kekuasaan Asyur. Betul, musuh bebuyutan Israel. Iya kan? Ini kayak disuruh negosiasi sendirian di jantung pertahanan musuh. Nah, itu dia poinnya. Dan ini langsung menempatkan kita di posisi di mana panggilan Tuhan itu seringkali terasa, gimana ya, nggak logis, bahkan mengancam nyawa. Banget. Ini bukan sekedar keluar dari zona nyaman, ini lompat ke zona bahaya. Catatan Anda kan juga menggarisbawahi Lukas 9 ayat 23. Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya. Menyangkal diri di sini tuh bukan cuma soal keinginan, tapi juga soal insting bertahan hidup. Bener. Logika Yunus pasti teriak, ini misi bunuh diri, gitu. Oke, jadi takut sama musuh itu wajar lah ya. Tapi disinilah catatan Anda menunjuk ke sesuatu yang, ini benar-benar di luar nalar. Biasanya kita lari dari tugas kan karena takut gagal. Iya, takut ditolak. Takut dipermalukan. Tapi Yunus ini, dia lari karena takut misinya berhasil. Gila kan? Sebetulnya kalau kita pikir-pikir, Aneh banget. kalau kita baca di Yunus 4 ayat 2 yang juga Anda tandai, dia ngaku sendiri, belak-belakan malah. Dia bilang, aku tahu bahwa engkaulah Allah yang pengasih dan penyayang. Nah, itu dia. Jadi ini bukan ketakutan murni, ini kebencian yang dibungkus rasa takut. Wow. Dia nggak mau musuh bebuyutannya, bangsa yang brutal itu diselamatkan. Dia lari karena takut Tuhan bakal mengampuni mereka. Tunggu. Ini dalam banget sih. Jadi dia pada dasarnya bilang ke Tuhan, aku tahu engkau akan mengampuni mereka. Dan aku nggak mau jadi bagian dari itu. Persis. Tapi, bukankah itu permintaan yang hampir mustahil? Mengasihi bangsa yang secara harfiah mungkin, membantai bangsamu. Dan disitulah letak tantangan terbesarnya kan. Iya. Perintah di Matius 5 ayat 44 untuk mengasihi musuhmu itu bukan soal perasaan hangat dan nyangan, bukan soal itu. Ini soal tindakan ketaatan yang radikal, yang seringkali bertentangan dengan semua perasaan kita. Betul. Panggilan Tuhan buat Yunus itu bukan cuma untuk Niniwe, tapi juga untuk menyembuhkan kebencian di dalam hatinya sendiri. Jadi perjalanannya itu? Perjalanan ke Niniwe itu ternyata juga perjalanan ke dalam dirinya. Oke, jadi dia takut pada musuhnya, dan lebih dalam lagi, dia benci pada musuhnya. Tapi catatan Anda juga menyoroti lapisan ketakutan lain yang terasa sangat modern, yang jujur ini kena banget buat saya. Apa itu? Overthinking. Dia membayangkan semua skenario terburuk, penolakan, kegagalan, bahkan sebelum dia melangkah. Ya. Dia lumpuh karena analisisnya sendiri. Itu. Benar. Dan penawarannya, menurut sumber Anda, adalah sesuatu yang sederhana, tapi sulit banget. Kepercayaan. Bukan kepercayaan buta, ya, tapi keyakinan yang didasarkan pada janji. Yosua 1 ayat 9 yang Anda catat, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau. Itu kan bukan cuma kata-kata manis. Bukan sekedar penghiburan. Bukan, itu janji penyertaan. Dan bukti terbesarnya dalam kisah ini. Kesempatan kedua. Iya, kesempatan kedua. Tuhan nggak menyerah sama Yunus. Setelah semua drama di perut ikan itu, Tuhan datang lagi dengan panggilan yang sama persis di Yunus pasal 3. Itu kan menunjukkan kesabaran Tuhan yang luar biasa. Jadi, apa artinya semua ini? Kalau kita rangkum, kisah Yunus ini bukan cuma soal nabi penakut, tapi sebuah cermin buat kita semua. Ini tentang lapisan-lapisan ketakutan kita. Ada yang logis, ada kebencian yang tersembunyi, dan ada overthinking yang melumpuhkan itu. Betul. Tapi di atas semua itu ada kisah kasih Tuhan yang terus mengejar. Pesannya jelas, Tuhan tidak menuntut kesempurnaan kita, Dia hanya meminta ketaatan kita. Dan mungkin pelajaran terbesarnya adalah ini. Panggilan Tuhan itu seringkali punya dua tujuan. Satu, untuk mengubah situasi di luar. Dan yang kedua, yang mungkin lebih penting, untuk mengubah hati
di dalam sini. Wah, itu bagus sekali. Transformasi terbesar dalam kisah ini kan sebetulnya bukan kota Niniwe. Tapi hati Yunus itu sendiri. Persis, hati Yunus. Sebagai penutup, kami tinggalkan Anda dengan satu pertanyaan untuk direnungkan sama-sama. Siapakah atau apakah Niniwe dalam hidup Anda saat ini? Sesuatu yang Anda takuti, atau mungkin seseorang yang sulit Anda kasihi, yang Tuhan panggil untuk Anda hadapi?